Kemudian yang ketujuh yaitu, yang ketujuh, studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal dalam, kesulitan belajar. Kemudian yang kedelapan, itu ada catatan insidental. Catatan suatu kejadian yaitu catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perorangan. Catatan ini merupakan pelengkap dalam menangkap penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama yang berkenaan dengan tingkah laku peserta didik. Misalnya peserta didik ini sopan terhadap guru A, atau misalnya peserta didik ini ada masalah dengan guru A gitu. Kemudian yang kesembilan adalah sosiometri. Sosiometri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dalam mengkuantifikasi pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Teknik sosiometri ini langkah-langkahnya yaitu memberikan petunjuk atau pertanyaan, mengumpulkan jawaban yang sejujur-jujurnya dari peserta didik. Jawaban-jawaban tersebut dimasukkan ke dalam tabel. Jadi mungkin ini penilaian antar teman itu, juga bisa dijadikan sebagai contoh. Contoh dari sosiometri ini. Kemudian yang ke-10, inventory kepribadian. Inventory kepribadian yaitu jenis non-tes yang sama dengan tes kepribadian. Bedanya pada inventory, jawaban peserta didik tidak memakai kriteria benar ataupun salah. Semua jawaban peserta didik adalah benar selama dia menyatakan hal itu adalah hal sesungguhnya dan tidak direkayasa. Walaupun demikian, dipergunakan pula skala-skala tertentu untuk mengkuantifikasi atau menilai jawaban sehingga dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Macam teknik non-tes yang ke-11 yaitu ada, teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik yaitu reward. Kegiatan evaluasi bukan hanya dilakukan pada dimensi hasil, tetapi juga pada dimensi proses. Salah satu bentuk penilaian proses adalah pemberian penghargaan atau reward. Misalnya, siswa itu sudah bekerja keras, jadi mungkin diberi hadiah atau diberi nilai plus. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perbedaan teknik tes dan teknik non-tes. Tes sendiri itu diartikan sebagai alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan teknik non-tes adalah teknik ini memegang peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap, ranah keterampilan, sedangkan teknik tes itu lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah proses berpikirnya. Jadi, yang tes itu evaluasi biasanya itu mengevaluasi hasil belajar dari segi ranah proses berpikirnya ataupun otak ya, bisa disebut juga dengan berpikirnya otak. Kemudian jika non-tes itu dari ranah sikap dan keterampilan, afektif dan psikomotorik. Dari sini ada tabel perbedaan teknik penilaian tes dan non-tes. Yang pertama, aspek yang pertama yaitu ranah yang diukur. Dalam teknik tes itu ranah yang diukur adalah kognitif. Jadi tadi ya, dari ranah proses berpikirnya. Kemudian jika teknik non-tes itu adalah dari afektif dan psikomotorik aspeknya, yaitu dari segi sikap dan keterampilan. Kemudian jenis tes itu tadi ada tes diagnosis, ada tes formatif, ada tes sumatif, tes akhir, ada tes tulis, ada tes lisan, dan sebagainya. Kemudian jika non-tes itu ada wawancara, ada observasi, ada riwayat hidup, ada skala sikap, ada daftar cocok, kuesioner, skala bertingkat. Kemudian aspek tujuan
Kalau tes itu adalah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi kognitif, dari segi berpikirnya. Jika non-tes, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi afektif dan psikomotor. Kemudian dari aspek proses pengumpulan informasi, tes itu, adalah melakukan pengujian atau tes baik secara lisan maupun tulisan. Jika non-tes, proses pengumpulan informasinya itu tanpa melakukan pengujian atau tes dapat dilakukan juga dengan cara pengamatan atau observasi terhadap tingkah laku peserta didik. Kemudian, eee, tes menurut sifat penilaiannya itu bersifat kuantitatif ya. Jadi ini kebalik di tabel ini. Jadi tes itu biasanya kuantitatif, biasanya berupa angka. Kemudian yang non-tes itu kualitatif. Kualitatif itu berarti berupa kata-kata ya. Kemudian tes itu kemungkinan jawabannya itu benar atau salah. Kemudian jika tekniknya itu non-tes itu tidak ada kata benar ataupun salah. Adanya itu jawaban kurang pasti berupa, pendapat misalnya setuju, sangat setuju, dan lain sebagainya. Kemungkinan jawaban ini tergantung pada, eee, tester ya. Mmm, Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan juga nanti, via WA grup ya, dan jika ada kritik dan saran terhadap makalah dan PPT kita, eee, nanti juga bisa disampaikan di WhatsApp grup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.